Cerita ini nyata pernah kejadian nih guys. Tempatnya di sebuah kota kecil di Jawa Barat. Sebut saja namanya kota Purwakarta. Daerah ini meskipun cuma kota kecil, tingkat perekonomian warganya maju pesat. Mungkin ini juga yang membuat warga yang tinggal di kota lupa daratan. Ivan, sebut saja namanya begitu. Seorang karyawan minimarket yang baru pindah ke Purwakarta. Dia ngekos di sebuah pinggiran kota ini. Ivan ini meskipun masih muda dan ganteng, dia sangat religius. Dia nggak pernah sekalipun ninggalin sholat. Tidak cuma rajin sholat, tapi sholatnya selalu di masjid. Nah, kebetulan kos tempat Ivan tinggal ini memang cukup dekat jaraknya sama masjid. Pukul 4.20 pagi. Pagi-pagi buta, Ivan sudah bangkit dari ranjangnya. Ini hari pertamanya tinggal di kos barunya. Jadi, belum banyak orang yang dia kenal. Daerah tempatnya tinggal memang belum begitu ramai. Maklum, cuma di pinggiran kota. Masih dalam keadaan setengah mengantuk, Ivan bergegas menyiapkan diri. Tahu nggak dia mau kemana? Tentu saja mau ke masjid. Dia ke masjid mau sholat subuh, bukan nukerin alas kaki. Jarak dari kos Ivan ke masjid memang lumayan dekat. Cuma, Ivan harus melewati pematang sawah gitu. Kira-kira jauhnya 100 meter. Meskipun suasananya masih gelap, Ivan tetap semangat melangkahkan kakinya menyusuri jalan setapak. Ivan semakin mempercepat langkahnya. Dia semakin semangat karena dari kejauhan dia melihat banyak orang berjalan menuju masjid. Tentu mereka mau sholat berjamaah juga, pikirnya. Ivan memang nggak bisa melihat dengan jelas karena kondisi saat itu masih gelap. Yang pasti, dia bisa melihat banyak orang dalam bentuk siluet, berjalan berbondong-bondong menuju masjid. Mereka terlihat seperti tergesa-gesa. Jumlahnya banyak, sangat banyak. Ivan berdecak kagum. Hal-hal seperti ini selalu membuatnya tentram. Dia nggak menyangka kalau ternyata warga di sini sangat taat beribadah. Apalagi waktu sholat subuh. Belum pernah dia mengalami situasi seperti ini. Warga dengan kompak melaksanakan secara berjamaah di masjid. Ivan sangat bersuka cita. Nggak kalah cepat, Ivan pun ikut tergesa melangkahkan kakinya. Dia udah gak sabar bertemu dan berkenalan dengan saudara-saudara seimannya. Dia sama sekali gak memperdulikan dinginnya angin yang menusuk sendi-sendinya. Dia cuma ingin cepat-cepat sampai di masjid. Pandangannya lebih banyak dihabiskan menatap jalanan supaya gak terpeleset. Maklum, musim hujan membuat tanah yang dicancel licin. Gak sampai semenit, kemudian dia pun tiba di masjid. Ivan celingak-celinguk, bukan mau nyolong sandal, melainkan mencari orang-orang yang tadi datang bersamanya. Aneh, mereka nggak ada. Ivan melangkahkan masuk masjid. Dia memperhatikan seluruh penjuru ruangan. Gak ada seorang pun. Ivan bergidik. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Jelas-jelas tadi dia melihat banyak warga berbondong-bondong berjalan menuju masjid ini. Matanya nggak mungkin salah lihat. Bulu kuduk Ivan berdiri. Dia merasakan suasana yang lain di ruangan ini. Dia masih bertanya-tanya, kemana para warga tadi kalau bukan ke tempat ini? Dia sendiri sudah memastikan nggak ada lagi masjid selain ini. Sesekali dia memejamkan matanya. Bibirnya komat kamit mengucapkan lafal Al-Quran supaya dikasih perlindungan. Setelah menenangkan diri dan mengambil wudhu, Ivan kembali memasuki masjid. Bangunan masjid ini cukup besar, tapi sayang kurang perawatan, gak ada merbutnya. Wallpapernya terlihat kusam, karpetnya lusuh, jam dindingannya pun mati. Ivan kembali berdecak, kali ini bukan kagum, melainkan prihatin. Bagaimana mungkin masjid sebesar ini terlantar begitu saja tanpa ada yang merawat?
Bahkan debu-debu di teras pun sudah tebal. Dia semakin percaya orang-orang yang tadi ia lihat mungkin cuma halusinasi. Kalau memang benar masjid ini sering dipakai buat sholat berjamaah, paling tidak tanpa disapu pun debu nggak akan setebal itu karena sering diinjak orang. Ivan memandangkan azan sendirian. Suaranya cukup lantang, meskipun nggak memakai pengeras suara. Suaranya terdengar sangat merdu. Setelah selesai azan, Ivan mengerjakan sholat sunnah. Sempat dia menengok ke belakang. Entah kenapa, dia seperti masih berharap ada orang datang menemaninya sholat. Dunia memang sudah mau kiamat. Kalau nggak ada Ivan, rumah Allah ini bakal benar-benar menganggur. Nggak ada seorang pun yang mengunjunginya, terutama waktu subuh. Setelah mengerjakan sholat sunnah dan mengumandangkan iqomah, Ivan memulai sholat utamanya, yaitu sholat subuh. Allahu Akbar. Ivan berdiri di shaf paling depan sendiri. Hening, dingin. Karena sholat subuh, Ivan menyaringkan bacaan sholatnya. Suaranya terdengar mengaum menghiasi ruangan. Sangat merdu, syahdu, dan penuh rindu. Sampai pada waktunya, dia melafalkan ayat Al-Fatihah yang terakhir. Alangkah keberanjaknya Ivan mendengar sahutan. Amin. Sahutan itu terdengar begitu menggema, sangat ramai. Ivan mendengar sahutan itu begitu jelas, begitu nyalang dan raung. Telinga Ivan seperti disengat listrik mendengarnya. Padahal, dia sangat yakin. Tadi dia sendirian, kalaupun ada orang yang datang, pasti terdengar suara langkah kaki memasuki masjid. Tapi ini tidak. Ivan bergidik, kakinya tiba-tiba terasa kaku, semua konsentrasinya hilang di telang ketakutan. Bibirnya gemetar, matanya terbejam. Ivan sama sekali belum pernah mendengar sahutan seramai itu. Suaranya begitu menggaung. Mungkin jumlahnya ribuan. Dia seperti sedang menjadi imam di Masjidil Haram atau Ka'bah. Dia merasa makmumnya seperti terhampar sejauh mata memandang. Sangat riuh, sangat ramai. Ivan masih berdiri terpaku. Nafasnya masih menderu. Dia belum melanjutkan ke bacaan berikutnya. Dia masih syok. Matanya masih kuat. Sejenak kemudian, Ivan menghela napas panjang. Dia harus stand up. Dia berusaha tetap berdiri kuat meskipun lututnya seperti lumpuh. Dia bertekad tetap menyelesaikan sholatnya. Dia yakin ini pertanda baik. Mereka cuma ingin menjadi makmumnya. Batin Ivan meraung. Mungkin karena Ivan masih terlalu muda untuk memahami peristiwa ganjil yang dialaminya. Padahal Rasul pun dulu pernah mengalami kejadian serupa. Setelah beberapa saat, kondisi Ivan terlihat semakin stabil. Dia tetap melanjutkan sholatnya. Dia tetap menyaringkan suaranya meskipun kali ini sudah nggak terdengar merdu. Suaranya gemetar diserang ketakutan. Pun di rakaat kedua, lagi-lagi sahutan itu melalang, sangat nyaring dan riuh. Sesaat tenggorokan Ivan dibuat tercekat mendengarnya. Ivan gak menyangka ternyata mereka masih ada, masih mengiringi sholatnya. Tapi kali ini Ivan terlihat lebih siap. Bacaan yang dilafalkannya pun kembali terdengar merdu. Ivan tegar, dia benar-benar teguh pada pendiriannya. Sampai pada tahiyat akhir, Ivan menyelesaikan sholatnya. Di sela-sela konsentrasinya yang memang sudah terpecah sejak awal, dia sempat berpikir untuk mengetahui bentuk sosok makmum yang mengiringi sholatnya. Dan itu bisa dilakukan pada posisi salam. Dia berniat untuk membuka matanya saat menengok nanti. Dia hanya penasaran, dia hanya ingin tahu, itu saja. Lalu, saat yang ditunggu pun tiba. Assalamualaikum warahmatullahi. Ucapnya seraya memutar kepalanya ke arah kanan. Dan
Ketika dia membuka matanya, jantung Ivan dibuat terperangkap melihat penampakan mereka. Sosok-sosok itu ternyata terlihat begitu besar. Ukuran mereka 10 kali lipat lebih besar dari ukuran tubuh orang dewasa. Jelas saja, mereka bukan manusia. Posisi duduk mereka berjajar begitu rapi dan beradab. Semuanya berjubah putih. Walaupun begitu, wajah mereka terlihat sangat mengerikan. Janggut tebal menjuntai, warna kulit gelap, mata mereka terlihat melotot dengan raut muka tajam seolah hendak menerkam. Kulit penuh keriput kasar dengan bekas codet yang tak beraturan menyapu wajah mereka. Sepintas mereka terlihat seperti makhluk Jeepers Creepers, sangat menyeramkan. Ivan begitu hebat, dia merobohkan tubuhnya seraya menutupi mata dan kupingnya kuat-kuat. Mulutnya kembali komat kamit melafalkan ayat Al-Quran. Ivan menangis, tubuhnya gemetar seperti orang kesurupan. Ivan benar-benar gak bisa melupakan kejadian itu. Sesaat setelah dia sadar mamanya menghilang, dia langsung meninggalkan masjid untuk menghubungi ayahnya di kampung. Dia sangat mau tahu apa makna di balik peristiwa itu. Nah, mereka itu adalah jelmaan malaikat dan jin-jin muslim, terang ayahnya. Sebenarnya kamu sangat beruntung bisa mengimami mereka. Tidak semua orang bisa mengalami hal yang kamu alami. Bahkan seorang ustadz yang tersohor sekalipun. Lanjut ayahnya lagi. Yang pernah mengalami kejadian ini dulu cuma Rasul. Beliau mengimami ribuan jin muslim di kerajaan mereka. Ivan menyimaknya dengan seksama, matanya berkaca-kaca. Kakekmu juga dulu pernah mengimami mereka. Tidak banyak, hanya beberapa dari kaum mereka. Tapi jumlah makmum kamu ribuan, nak. Sesuatu yang sangat langka. Kejadian serupa yang dialami Rasul masih terulang. Apalagi yang mengalaminya ternyata putra ayah. Tentu BBSK, Papa bangga sama kamu. Mudah-mudahan kamu mendapat berkah yang melimpah dari kejadian ini. Ivan gak sanggup menahan tangis mendengar penuturan ayahnya. Dia mencucurkan air mata seraya bersujud mengucap syukur. Bagaimana kesan dan pesan insan muda atas cerita di atas? Jangan lupa kasih jempolnya ya. Bye-bye.